Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Kebayoran Baru. Walaupun hari ini kita masih belum dapat bertatap muka secara langsung di sekolah minggu, namun kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu melalui suara audio ini dan beberapa gambar yang menarik dari cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mulai. Pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, duduk yang sopan dan rapi. Ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, kalau adik-adik diajak untuk berdoa dan bermain bersama, adik-adik ikut ya. Dan yang terakhir, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Lause mau mengajak kita bersama-sama bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Ya, itulah kasih Yesus kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur karena hari demi hari Engkau terus menuntun hidup kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Tuhan, biarpun hari ini kami masih di rumah ataupun dimanapun kami berada, kami bersyukur karena kami masih boleh mendengarkan audio firman Tuhan ini. Dan juga hari ini ada gambar-gambar yang menarik untuk kami pelajari bersama-sama. Ada firman Tuhan yang indah yang boleh diperdengarkan bagi kami. Tuhan, tolong supaya kami anak-anak-Mu ini hari ini sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Ayo siapkan Alkitab. Kita buka di Yohanes pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Judul di dalam Alkitab kita yaitu Yesus membasuh kaki para murid. Nah, hari ini adalah cerita tentang Yesus membasuh kaki para murid. Menjelang hari kematiannya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid-Nya. Itu adalah perjamuan yang istimewa. Apakah Yesus tahu bahwa Dia akan segera mati? Ya, Yesus tentu tahu, karena Dia adalah Allah. Yesus tahu segala sesuatu. Apakah para murid-Nya tahu bahwa Yesus akan segera mati? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus sangat tahu pasti apa yang akan terjadi karena Dia adalah Allah. Yesus pun bangun menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yesus memberi contoh murid-muridnya tentang apa itu melayani. Ia membersihkan kaki murid yang kotor, berdebu. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang budak pada saat itu. Yesus adalah yang terbesar dari semuanya. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, tetapi Dia mau menjadi seorang pelayan. Sampailah giliran Simon Petrus, dan dia bertanya, "Yesus, apakah Engkau hendak membasuh kakiku juga?" Petrus tidak tahu mengapa Yesus melakukan hal ini. Jika Yesus tidak membasuh atau tidak menghapuskan dosa Petrus dengan kematiannya di kayu salib, maka Petrus tidak akan bisa memiliki hubungan dengan Dia. Jika Petrus tidak tunduk kepadanya dan mengizinkan Yesus untuk melayani dengan cara ini, maka Petrus tidak akan belajar tentang kerendahan hati. Petrus mau agar Yesus tidak hanya membasuh kakinya, tetapi juga tangan dan kepalanya. Yesus pun berkata bahwa tidak perlu semuanya, karena dengan begitu saja Petrus sudah bersih. Setelah membasuh semua kaki muridnya, Yesus kembali ke tempatnya. Yesus ingin para murid-Nya terus mengingat Dia dengan cara melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Yesus lakukan.
para murid belajar bahwa Yesus yang adalah guru agung, guru yang paling hebat, Yesus yang adalah Tuhan. Dia mau merendahkan diri untuk melayani dengan membasuh kaki para muridnya. Inilah yang harus diteladani oleh mereka. Adik-adik, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, ayo kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Yohanes pasal 13 ayat 15 berkata demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi ya, kita baca. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Biarlah ayat ini boleh menjadi ayat hafalan kita ya. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita juga mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita pikirkan. Pelayanan apa yang dapat kamu lakukan? Kita pikirkan sejenak. Ya, Tuhan Yesus mau agar kita meneladani Dia dan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus ingin kita terus mengingat Dia dengan cara melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Dia rela melakukan hal itu. Kita sebagai anak raja tentu harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengingat dan melakukan teladannya. Saat mereka melihat kesaksian hidup kita, maka mereka akan tertarik untuk mengenal dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melayani saya terlebih dahulu. Melalui kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tolong saya agar dapat melayani orang lain dimanapun Tuhan tempatkan saya, baik di lingkungan rumah, di gereja, ataupun di sekolah nantinya dengan rendah hati. Saya ingin Tuhan pakai saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan kiranya melalui saya dan pelayanan yang saya lakukan, banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi lagu penutup, yaitu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa
kita rajin berdoa dan setia membaca Alkitab setiap hari, supaya hati kita semakin sayang pada Tuhan Yesus dan bisa melayani Tuhan Yesus dengan apa yang kita kerjakan. Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar online, beraktivitas di rumah dengan sukacita. Terus doakan untuk bangsa kita Indonesia, khususnya kota Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.